Bab 2351. Klub Apoteker Wilayah Utara. Nicholas Peng, kedepannya jangan lagi mencelakai Owen, kata Eric Kin sambil melirik Nicholas Peng. Bisa dilihat, dengan kepercayaan Owen terhadap Nicholas Peng, meskipun Nicholas Peng menyuruh dia masuk ke dalam tungku obat untuk dimurnikan, juga tidak akan berpikir panjang. Saudara Kin, kamu jangan prasangka buruk padaku, aku sebelumnya menyerangmu, karena dipaksa saja, kata Nicholas Peng dengan canggung. Aku mengakui, awalnya aku memang berencana memanfaatkan orang ini, karena Master Guru dia adalah ketua klub apoteker wilayah utara, memiliki status yang tinggi. Namun, setelah berhubungan dengan dia, aku menyadari dia ini sangat polos, jadi terus menganggap dia sebagai teman. Owen bisa membantu begitu banyak kultivator lemah di kota Yongli, aku juga memberi banyak bantuan padanya, jika tidak percaya boleh tanyakan pada dia. Nicholas Peng mengakui dirinya bukanlah orang baik, memiliki tujuan sendiri dan menjaga reputasi, jadi dia benar-benar tidak melakukan hal yang mencelakai Owen. Mereka bertiga terbang selama 2 hari, di malam hari ketiga, akhirnya sampai di luar markas utama klub apoteker wilayah utara. Sepanjang perjalanan, kekuatan penyerapan pola dewa kembali bereaksi. Kali ini, sama seperti yang Eric Kin tebak, giliran Nicholas Peng. Untung saja perahu roh Owen ini cukup besar, Eric Kin berpura-pura sakit, Nicholas Peng dengan alasan mengobati, mereka berdua mencari satu kamar, menyelesaikan kekuatan pola dewa ini. Reiki langit dan bumi pun mulai berkumpul ke kamar mereka berdua berada, perahu roh tidak bisa menahan getaran kuat ini dan terus bergoyang, membuat Owen sedikit terkejut. Getaran Reiki yang kuat ini, sudah hampir sama seperti serangan kuat kultivator fase penilaian. Penyakit saudara Kin ini sepertinya sangat aneh. Harus secepatnya menghapus pola dewa ini. Di dalam kamar, Eric Kin mengerutkan kening. Pola dewa ini sudah berulah 2 kali, dirinya dan Nicholas Peng masing-masing 1 kali. Jika terus seperti ini, giliran selanjutnya adalah dirinya. Dirinya pergi ke perjamuan apoteker, demi mendapatkan cara menyelamatkan Yulita Su. Jika di masa genting ini, kekuatan penyerapan mendadak bereaksi, akan menimbulkan masalah besar. Meskipun 9 pola dewa ini tidak dapat dihapus dalam waktu singkat, tapi setidaknya harus memotong hubungan dia dengan Nicholas Peng. Jika tidak, semakin banyak masalah, sangat merepotkan untuk menyelesaikannya. Dalam beberapa hari ini, Eric Kin tidak melakukan hal lain. Terkadang keluar untuk menghirup udara segar, sebagian besar digunakan untuk memecahkan pola dewa ini. Setelah mendalami, Eric Kin juga menyadari pola dewa spesial yang ada di dalamnya. Yang menimbulkan pola dewa mereka berdua menjadi seperti ini, total ada 2. Yang satu bertanggung jawab menghubungkan jiwa dewa, di waktu bersamaan Eric Kin menebak, benda ini menyebabkan pola dewa saling berhubungan menyerap Reiki mereka berdua. Yang satunya adalah kekuatan tolakan, juga menarik mereka berdua, mengikat pergerakan pola dewa mereka berdua. Untuk pola dewa lainnya, Eric Kin masih belum mendalami dengan dalam, seharusnya tidak ada hubungan dengan masalah sekarang ini. Karena tujuan dari formasi iblis tingkat 1, juga ini membuat generasi penerus merasa menderita, agar mereka bisa sepenuhnya mendalami pola dewa. Jika 9 pola dewa ini semuanya untuk mengikat dan menyiksa generasi muda. Ini memecahkan 9 pola ini, mungkin memerlukan waktu ratusan tahun, siapa yang menjamin dalam 100 tahun ini tidak berjumpa dengan hal yang tidak diinginkan. Terutama hukuman dengan cara mencabut Reiki dan membatasi pergerakan, ini sangat membahayakan. Eric Kin merasa, asalkan dirinya bisa memecahkan 2 pola dewa ini, setidaknya di masa depan karena di sisi perantaian tidak akan membawa masalah besar. Namun, memecahkan 2 pola dewa ini, juga ada urutannya.
Satu adalah kekuatan penyerapan, satunya adalah pengikatan. Akhirnya, Erikin memutuskan untuk memecahkan tali pengikatan di antara mereka berdua. Juga bisa dikatakan, asalkan dirinya bisa memecahkan kekuatan pengikatan pola dewa ini, meskipun tidak bisa terlepas dari kondisi jiwa dewa, tapi setidaknya jarak mereka berdua bisa lebih jauh. Untuk kekuatan penyerapan, sekarang masih ada batu roh yang cukup untuk melawan, tapi jika mereka berdua tidak bisa berpisah sejauh 10 meter, ini sangat menderita. Oleh karena itu, Erikin dalam beberapa hari ini, terus mencari cara untuk memecahkan pola dewa kekuatan tolakan. Juga menggunakan berbagai cara, dalam kondisi Nicholas Peng tidak curiga, dia masuk ke dalam dimensi pemurnian obat, juga menghemat banyak waktu. Erikin menyadari, setelah dirinya mencapai fase penilaian, pergerakan waktu di dimensi pemurnian obat lebih lambat dari dunia luar. Dunia luar 1 hari, maka dimensi pemurnian obat hanya berlalu 2 jam. Perubahan ini lebih kuat dari saat dirinya masih berada di fase transendensi. Yang membuat Erikin merasa sedikit curiga adalah pergerakan di dimensi pemurnian obat, apakah berhubungan dengan kultivasi atau berhubungan dengan dirinya yang mempelajari jurus tertentu. Misalnya Ekaristi Yandi. Oleh karena itu, di hari ketiga, saat mendekati markas klub apoteker, sebenarnya Erikin sudah hampir tinggal 1 bulan di dimensi pemurnian obat. Waktu yang panjang, memiliki hasil yang lumayan. Meskipun masih belum 100% memecahkan kekuatan tolakan pola dewa, tapi Erikin semakin jelas, tidak butuh waktu yang lama, pasti bisa keluar dari kondisi yang merepotkan ini. Di perahu roh Owen ada logo klub apoteker. Perahu roh pun terbang masuk ke dalam markas utama, tidak diperiksa dan menemukan banyak masalah. Tidak lama kemudian, Erikin pun melihat sebuah bangunan raksasa dan megah. Markas utama klub apoteker wilayah utara, sangat berwibawa, bangunan pun sangat megah dan tidak beraturan. Kadangkala bisa melihat beberapa apoteker terbang melewati. Dari segi bangunan, ini hampir sama seperti dunia kultivator. Tidak menyangka, klub apoteker wilayah utara begitu megah, sangat menakjubkan. Nicholas Peng juga pertama kali ke sini, langsung mulai memuji. Erikin juga merasa kaget. Saat dirinya di dinasti Qin, juga sering pergi ke klub apoteker yang ada di sana. Meskipun berada di kota kekaisaran, tidak mungkin ada lahan sebesar ini, tapi dibandingkan tidak sebanding dengan wilayah utara. Dua teman seiman mungkin tidak mengetahui, 4 wilayah ditambah 5 dinasti, dari seluruh klub apoteker wilayah utara ini termasuk paling mewah. Mengendalikan perahu roh masuk ke dalam internal klub apoteker, di saat mendarat, Owen pun menjelaskan. 5 dinasti meskipun sangat luas, banyak kader jenius, tapi karena demi tahta kekaisaran, jadi tidak begitu mementingkan klub apoteker, bahkan ada klub apoteker yang kuat akan ditekan. Malah 4 terbesar pemilik wilayah karena kemampuan sendiri terbatas, tidak bisa menguasai seluruh wilayah kekuasaan, jadi akan bekerja sama dengan klub apoteker. Klub apoteker akan membantu kepala wilayah menangani beberapa masalah. Ini malah menyebabkan 4 wilayah klub apoteker memiliki kekuasaan yang lebih besar dan terkenal. Di antaranya, karena wilayah utara dulu adalah tempat kekuasaan kultivator iblis zaman kuno, sekarang telah menyatu, tidak hanya memiliki berbagai macam rumput roh, juga meninggalkan banyak resep obat kultivator iblis, jadi markas utama klub apoteker pun didirikan di sini. Menjelaskan semua ini, Owen pun merasa bangga. Kultivator iblis zaman kuno sangat merajalela, sempat membuat wilayah utara menjadi hancur lebur, tapi di saat masa penyatuan dengan kultivator, pun membuat klub apoteker wilayah utara bangkit. Sayangnya, belakangan ini apoteker wilayah utara sedikit merosot. 2000 tahun terakhir, tidak ada orang yang bisa menjuarai perjamuan apoteker. Topik pembicaraan berubah, Owen pun menghela napas.
Sekarang apoteker mana yang memiliki kekuatan paling kuat? Wilayah selatan. Tanya Nicholas Peng. Bersambung.